Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang, Senin 24 Mei 2021 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 7. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Melalui firman Tuhan ini, Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 7, saya mengambil tema untuk kita renungkan yang berbunyi, orang tuaku, guru, dan gembalaku. Orang tuaku, guru, dan gembalaku. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, menarik menyimak kehidupan satwa liar yang dapat kita tonton di acara televisi. Bagaimana singa yang garang tapi mengajar anak-anaknya. Induk singa itu terbaring dikelilingi anak-anaknya. Dia mengibas-ibaskan ekornya menjadi mainan anak-anaknya. Demikian juga induk singa ini mendidik anaknya berburu mangsa. Induk singa itu mendapat buruan seekor rusa yang masih kecil. Induk itu membawanya ke tengah-tengah anak-anaknya. Maka anak-anaknya mencoba menggerogoti, merobohkan rusa kecil itu. Tetapi rusa itu masih kuat berlari. Anak-anak singa itu di bawah pengawasan induknya mengejar, dan mereka tidak mampu mengalahkan rusa itu. Akhirnya induk singa itu menangkap, membawa kembali rusa itu di tengah-tengah anak-anaknya. Rusa yang sudah kewalahan itu takut lalu terjatuh, dan saatnya mereka makan bersama-sama dengan induknya. Inilah salah satu sifat atau naluri setiap binatang, hewan yang pada umumnya mengajar anak-anak mereka untuk kelanjutan hidup mereka. Bagaimana dengan manusia? Tema kita pertama mengingatkan kita, orang tuaku, yang sudah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan, mendapat anugerah dan tugas menurunkan anak atau anak-anak. Dengan tugas itu, berkat Tuhan juga menurun kepada anak-anaknya. Baca Kejadian 1 ayat 28. Tuhan mengatakan, beranak cuculah. Kita bersyukur dan menghormati orang tua kita yang telah menurunkan berkat Tuhan yang mereka terima, sehingga kita sebagai anak juga mampu menurunkan berkat Tuhan bagi anak kita. Tema kita mengingatkan bahwa orang tua kita telah dipakai Tuhan untuk menciptakan manusia berikutnya dengan melahirkan anak. Orang tua yang mendapat kesempatan menurunkan anak mempunyai tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini tidak selamanya kepada orang tua. Orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak itu pun berfungsi sebagai orang tua, yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap anak-anak yang ada di hadapannya, yang ada di rumah tangganya. Bukan sekedar naluri saja, seperti binatang singa tadi. Tuhan memberi
kemampuan, akal, dan berpikir, budaya untuk mendidik anak-anak mereka. Itulah yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini. Pendidikan terjadi antara guru, orang tua, dan murid, anak-anak, anak didik mereka, diawali dalam keluarga yang berinteraksi antara orang tua dengan anak. Terjadi di situ pendidikan. Dalam Alkitab, saya mengambil salah satu contoh keluarga, yaitu keluarga Ishak dengan dua anak kembarnya, Esau dan Yakub. Entah dari mana ini, ternyata anak kembar dua ini memiliki kegemaran yang berbeda, membuat orang tuanya memiliki keberpihakan. Ishak lebih berpihak kepada Esau, dan Ribka istrinya lebih berpihak kepada Yakub. Yakub dibantu oleh ibunya sampai menipu ayahnya Ishak, merebut berkat yang disiapkan oleh Ishak untuk Esau. Tema kita mengatakan, orang tuaku adalah guru. Sayang sekali Ribka sebagai ibu telah mengajar anaknya menipu, yang mengakibatkan Yakub menjadi pengembara di negeri jauh sebagai buron oleh Esau saudaranya. Ini salah satu keluarga di dalam Alkitab. Menjadi orang tua dan guru terlihat pada semua orang tua, apapun agamanya. Terlihat pada orang dewasa di sekitar anak-anak. Kalaupun mereka tidak menikah, banyak orang terdidik, berbudi baik, berilmu, berpengetahuan, masing-masing dengan agama-agamanya. Tetapi masih ada satu tugas dan panggilan kepada orang tua yang diberitakan di dalam Alkitab, yaitu sebagai gembala. Alkitab, saya rasa, satu-satunya memakai gambaran Tuhan adalah gembala yang memelihara dengan semua kebutuhan domba-dombanya, menjaga, melindungi, dan salah satu yang paling penting, yaitu menyelamatkan dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Injil Yohanes mengatakan demikian. Apa yang harus dilakukan orang tua sebagai gembala agar anak-anaknya menerima gembala agung, yaitu juru selamat? Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 7 tadi. Kita bisa simpulkan dari ayat ini, orang tua menjadi gembala bagi anak-anaknya dengan jalan hidup orang tua dan anaknya dalam Tuhan. Hidup mereka dalam Tuhan siang malam, berdiri atau berbaring, di rumah atau di luar rumah. Mereka hidup di dalam Tuhan. Gembala yang baik harus, bukan saja rela, harus berkorban bagi dombanya. Inilah gembala yang baik dalam Kristus. Bukan materi yang mereka korbankan, tetapi perasaan, kepentingan, bahkan harga diri. Orang tua telah menjadi teladan dalam mengikut Tuhan bagi anak-anaknya dengan banyak pengorbanan. Kita dibesarkan menghadapi masa depan, banyak pengorbanan orang tua kita. Itulah gembala yang baik. Dengan demikian orang tua menjadi gembala bagi anak-anaknya sampai anak itu mengenal, menerima Kristus juru selamatnya. Itulah keistimewaan firman Tuhan. Kita bisa sarikan dari Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 7. Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus,
kita aplikasikan firman Tuhan ini dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dengan tema orang tuaku, guruku, gembalaku melalui pokok-pokok berikut. 1. Semua kita yang tua, yang muda, yang sudah lansia, semua kita adalah anak dari orang tua kita. Apa yang paling berharga Anda terima dari orang tua Anda? Walaupun dia sudah telah tiada, apa yang paling berharga Anda terima? Yang kedua, sebagai anak dari orang tua, mereka itu telah berfungsi sebagai guru. Pelajaran apa yang paling berharga? Sebagai guru, dia telah mengajarkan yang paling berharga yang Anda terima dari orang tua Anda. Ketiga, sebagai anak dari orang tua Anda yang adalah gembala, adakah pengorbanan mereka untuk Anda? Apa saja pengorbanan itu sehingga kita mengenal Gembala Agung Yesus Kristus Juru Selamat kita yang paling berharga ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur telah menerima banyak dari orang tua kami. Baik mereka masih ada saat ini bersama kami, baik mereka telah tiada. Cinta kasih yang mereka telah tanamkan bagi kami, dan banyak pelajaran tentang kehidupan yang telah mereka ajarkan, dan tidak sedikit pengorbanan mereka untuk kami anak-anaknya. Semuanya itu menjadi anugerah yang besar dari Tuhan melalui orang tua kami. Doa kami, mampukan kami, kalau kami mendapat kesempatan menjadi orang tua bagi anak kami, menjadi orang tua yang baik, guru yang baik, dan gembala yang baik bagi mereka. Demikian juga ampuni kami kalau tugas panggilan itu tidak mampu kami lakukan dengan baik, sehingga ada anak yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkan doa ini, kami naikkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.